Baik, teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman SPJM atas kehadiran di siang hari ini di Zoom meeting di acara sharing session project management. Saya mengadakan sharing session ini sebagai salah satu pemenuhan tugas dari training project management yang saya ikuti bulan lalu di Ciawi, Bogor. Tapi sebelumnya sharing session dimulai, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang hadir siang hari ini. Selamat siang dari Departemen PAP yang telah hadir. Ada juga dari Departemen KSU, dari Direktorat Teknik, dari Direktorat SDM, dan dari Direktorat Operasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Izin saya share bahan pemaparannya. Sebelum kita masuk ke detail project management, perlunya kita perlu mengetahui definisi dari sebuah project. Definisi sebuah project adalah aktivitas sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau jasa atau hasil yang unik. Jadi kata kuncinya adalah sementara. Jadi yang dimaksud project adalah batasan waktu serta produk atau jasa atau hasil unik yang dihasilkan. Ini apa yang dimaksud dengan definisi dari project. Ini contoh-contoh dari project di masa lampau, seperti projectnya piramid di Mesir, tembok besar Cina di China. Ini Manhattan Project adalah proyek bom atom pertama yang dimiliki oleh Amerika. Jadi jelas antara hasil dari sebuah proyek dibatasi dengan sebuah timeline waktu. Ini yang dimaksud dengan proyek. Ini salah satu contohnya yang dikerjakan di Kalibaru oleh PT Pelindo. Terus kita masuk ke project management itu sendiri. Definisi dari project management itu sendiri adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik dalam setiap aktivitas di dalam project untuk dapat memenuhi tujuan dari project yang ingin kita dapatkan. Dari project manajemen ini tentunya yang bisa kita kerjakan adalah turunan dari inisiatif strategis. Inisiatif strategis ini merupakan rumusan atau kerangka agar kita dapat mencapai visi misi yang telah kita tetapkan oleh perusahaan. Nah, dari inisiatif strategis ini tentunya akan diturunkan yang menjadi proyek yang dinamakan dengan rencana kerja manajemen atau RKM. Nah, selanjutnya dari RKM tersebut akan diturunkan menjadi TAS. TAS ini serangkaian dari kegiatan untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah proyek atau RKM. Ini contoh-contoh dari inisiatif strategis menjadi RKM yang sebelumnya pernah kita kerjakan. Dari contoh implementasi of analytic procurement system to manage spending, diturunkan di sebuah menjadi RKM, Service Center, RCS, yang sedang dibangun dan distrategisikan di SDM dan pengadaan. Tentunya dijelaskan juga latar belakangnya seperti apa. Ini sebagai contoh lagi inisiatif strategis standarisasi operasi pelabuhan non peti kemas dengan judul RKM-nya lanjutan asesmen pola operasi terminal non peti kemas pasca serah operasi pada pelabuhan yang dioperasikan ke SPMT. Nah, ini diterjemahkan lagi menjadi sebuah daftar tas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan dari RKM tersebut. RKM ini juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya memiliki batas waktu.
ini baseline start date-nya kapan, baseline-nya kapan, baseline durasinya berapa lama, PIC-nya juga penanggung jawabnya, sehingga rencana kerja manajemen dapat terukur gap-nya. Di project manajemen juga memiliki batasan besar, yaitu cakupan atau scope, biaya atau cost-nya, dan waktu, time-nya, durasinya berapa lama. Nah, ini tiga triple constraint ini saling berkaitan. Yang perlu kita jaga adalah kualitas. Tentunya kualitas ini tidak boleh berubah. Seandainya seperti contoh, kita ingin proyek itu ingin diselesaikan lebih cepat waktunya. Ini tentunya akan berpengaruh kepada biayanya. Tentunya akan meningkatkan biaya karena waktunya lebih cepat. Terkait cakupan, seandainya cakupannya diperluas, tentunya akan mempengaruhi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Yang perlu kita jaga adalah tetap pada kualitas dari proyek tersebut. Nah, ini fase proyek dalam sebuah proyek manajemen. Yang pertama adalah dimulai dari initiating, penentuan proyek baru atau fase awal dari sebuah proyek. Ini biasanya kita membuat proyek charter supaya memudahkan kita untuk melakukan planning, executing, monitoring and controlling, serta closing-nya. Dilanjutkan dengan fase planning, biasanya sering kegiatannya adalah berupa tagihan konsultan, tagihan internal, dan sebagainya. Nah, di fase executing juga ini biasanya kegiatannya adalah terkait implementasi atau proses pelaksanaan proyeknya. Nah, setelah diimplementasikan dan dilaksanakan proyeknya, masuk ke fase monitoring and controlling. Ini dilakukan untuk melakukan peninjauan, pencatatan, dan pengawasan pelaksanaan proyek. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal atau sudah sesuai dengan tujuan awal dalam satu proyek. Dilanjutkan ke proyek closing. Ini dilakukan setelah dirasa monitoring and controlling ini sudah sesuai dengan proyek tujuan awal dari suatu proyek tersebut. Nah, baru dilakukan penutupan dari suatu proyek. Nah, ini gambaran dari proses proyek manajemen, kelompok proses. Yang biasanya ini sering kita lalui. Jadi ini tidak ada standarisasinya, tapi kurang lebih jika kita melaksanakan proyek manajemen, perbandingan antara tingkat batasan waktu dan tingkat aktivitasnya seperti ini. Nah, ini mulai dari permulaan, ini inisiasinya biasanya di awal waktu tingkat aktivitasnya kurang lebih masih cukup rendah. Nah, dilanjutkan proses perencanaan atau planning ini bisa dimulai dari awal proyek sampai dengan 3/4 dari durasi lamanya proyek. Nah, ini tingkat aktivitasnya juga sudah mulai tinggi dibanding permulaan, dibanding proses pelaksanaan. Masuk ke fase berikutnya, itulah pelaksanaan executing. Ini biasanya dimulai dari awal proyek sampai dengan selesai proyek. Dan tingkat aktivitasnya ini dinilai lumayan cukup tinggi, lebih tinggi dibanding pelaksanaan sebelumnya. Selanjutnya di pengawasan dan monitoring. Nah, karena ini bentuk pelaksanaan monitoring, tingkat aktivitasnya cukup rendah.
tapi dilaksanakan dari mulai sampai dengan selesai. Pada proyek kita melakukan penutupan closing, tingkat aktivitasnya juga cukup lumayan. Ini dilakukan di akhir proyek. Selanjutnya kita masuk ke project manajemen, ke knowledge area. Ini area pengetahuan manajemen dibagi 10 secara keseluruhan. Yang pertama adalah integration, yang kedua scope, yang kedua schedule, yang keempat cost, yang kelima quality, yang keenam performance, yang ketujuh resources, kedelapan communication, kesembilan risk, dan terakhir 10 stakeholder. Yang pertama kita masuk ke project integration. Project integration management adalah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, menggabungkan, serta mengkoordinasikan proses dan aktivitas project manajemen di dalam kelompok proses. Dalam suatu proyek tentunya dilakukan beberapa kegiatan yang harus diintegrasikan sehingga terdapat dapat menghasilkan atau mencapai tujuan proyek tersebut. Kita masuk ke proyek scope management. Nah, untuk scope manajemen yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memastikan semua pekerjaan dan aktivitas di dalam proyek dilakukan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan di awal dan diselesaikan hanya berdasarkan kebutuhan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke project schedule management. Project schedule management ini adalah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memastikan rencana kerja manajemen selesai berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Dalam project scope management, di sini dijelaskan bahwa apa itu lingkup kerja. Semua pekerjaan dalam proses di dalam project scope management, apa itu lingkup kerja. Semua pekerjaan dalam proses yang terkait dengan penyelesaian suatu proyek yang akan mendefinisikan apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Dalam proyek scope management, apa itu lingkup kerja, semua pekerjaan dan proses yang terkait dengan penyelesaian suatu proyek akan mendefinisikan yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Dalam project scope management, apa itu lingkup kerja? Semua pekerjaan dalam proses yang terkait dengan penyelesaian satu proyek yang akan mendefinisikan apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Di dalam project scope management ini sendiri terdapat dua product scope dan project scope. Apa itu product scope? Project scope adalah semua yang berkaitan dengan fitur dan fungsi-fungsi dari sebuah produk atau jasa dari sebuah project. Project scope
adalah pekerjaan yang Anda dan tim lakukan agar produk scope dapat tercapai. Dan untuk mengapa proyek scope perlu dilakukan adalah untuk mengkomunikasikan dari satu proyek yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana hasil itu akan didapatkan dan diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek, dan bagaimana untuk melakukannya. Ada 5 tahap, yaitu initiating, planning, executing, monitoring dan controlling, dan closing. Scope manajemen ini melibatkan 2 proses, planning, monitoring, dan controlling. Di planning scope yaitu merencanakan manajemen lingkup kerja, 2 mengumpulkan kebutuhan proyek, ketiga mendefinisikan lingkup kerja, dan keempat membuat WBS. Terus monitoring dan controlling dilakukan validasi lingkup kerja dan mengontrol lingkup kerja. Dari merencanakan tahapan dari merencanakan manajemen lingkup kerja, sebuah proses yang akan menghasilkan definisi sebagaimana cara Anda mendefinisikan, memvalidasi, dan mengontrol lingkup kerja proyek. Proses ini dilakukan untuk mendapat pemanduan dan arahan bagaimana lingkup kerja akan dikelola dalam proyek berjalan. Proses ini dilakukan sekali pada titik tertentu pada proyek. Nah, ini satu contoh project charter sebagai input, di mana di sini skupnya menentukan divisi dan area apa saja yang terdampak. Yang kedua, menentukan tahapan apa saja yang akan dilakukan. Yang kedua, mengumpulkan kebutuhan, yaitu proses di mana kita menentukan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan proyek yang dilakukan oleh project manager atau seorang bisnis analis. Ini dilakukan untuk mendapatkan baseline dalam mendefinisikan lingkup produk dan lingkup proyek. Proses ini dilakukan sekali atau pada titik tertentu pada proyek. Mengapa diperlukan informasi yang spesifik? Kesuksesan proyek bergantung pada pencapaian produk scope, sehingga kebutuhan proyek yang spesifik dengan stakeholder terlibat secara aktif akan mempermudah Anda dalam menentukan proyek scope dan aktivitas-aktivitasnya. Nah, untuk output dokumentasi kebutuhannya ada beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan bisnis, kebutuhan stakeholder, kebutuhan solusi, kebutuhan transisi dan kesiapan, kebutuhan proyek, dan kebutuhan kualitas. Nah, untuk mendefinisikan lingkup kerja, nah, di sini ada proses mengembangkan definisi detail dari proyek dan produk dan jasa, serta hasil yang akan diserahkan kepada pelanggan untuk mendapatkan deskripsi dari produk jasa, batasan hasilnya, serta kriteria penerimaan. Proses ini dilakukan memilih kebutuhan proyek akhir dari semua kebutuhan yang sudah didokumentasikan pada proses sebelumnya. Proses ini bersifat interaktif sehingga ruang lingkup yang detail dapat ditentukan pada satu interaksi. Sedangkan untuk project scope statement-nya, isi pernyataan ruang lingkup, project scope statement, project-nya itu meliputi product scope, project scope termasuk deskripsinya, variable dari project, kriteria penerimaan, apa yang menjadi bagian dan bukan bagi dari project, in scope and out of scope, dan asumsi dan constraint-nya. Nah, ini contoh dari project scope statement strategi service center SSC. Dan selanjutnya keempat yaitu membuat work breakdown struktur. Di sini proses pengelompokan deliverable project dan aktivitas pada project menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola.
memberikan informasi mengenai kerangka kerja dari apa yang harus dicapai pada proyek. Langkah ini membantu dalam memvisualisasikan pekerjaan proyek dan memungkinkan membuat perkiraan waktu dan biaya yang lebih akurat. Nah, ini proses ini dilakukan sekali atau titik tertentu pada proyek-proyek. Dekomposisi ya. Dekomposisi di sini pemecahan adalah teknik untuk membagi komponen-komponen pada lingkup kerja, proyek menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Umumnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut, identifikasi dan menganalisis deliverable dan pekerjaan terkait. Terus dekomposisi level WBS juga atas menjadi level rendah dan komponen yang lebih detail WPCase-nya. Jadi mengembangkan dan menetapkan kode identifikasi juga pada komponen WBS, yaitu memverifikasi bahwa level dekomposisi dari variable sudah sesuai. Nah, ini contoh-contoh dari work breakdown struktur. Ada di atasnya adalah strategi service center atau SSC, di bawahnya adalah assessment, desain, roadmap, blueprint, dan kode identifikasi. Di assessment ada visi dan misi SC, ada data collection, ada pemenuhan pina lokasi dan fasilitas SSC. Terus di desain juga ada bisnis, proses desain SSC, ada stakeholder ya, engagement plan ya, dan bisnis model SSC. Begitu juga di roadmap blueprint, di sini diturunkan ada transition approach, implementation plan atau roadmap, sehingga ini merupakan komponen penting dalam penyelesaian proyek. Inspeksi, di sini inspeksi proses dilakukan untuk mengecek hasil dari deliverable atau pekerjaan untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan standar atau kesepakatan. Pengecapan dapat dilakukan pada suatu aktivitas atau keseluruhan hasil dari proyek. Nah, inspeksi bisa disebut sebagai review atau peer review, audit atau walkthrough. Nah, yang kelima di sini adalah validasi lingkup kerja, proses dari memformalkan deliverable project yang telah selesai dan dilakukan untuk memberikan objektivitas pada proses penerimaan. Nah, proses yang dilakukan untuk meningkatkan probabilitas penerimaan juga dengan memvalidasi setiap deliverable. Nah, proses ini dilakukan secara berkala di sepanjang proyek-proyek sesuai kebutuhan. Mengontrol lingkup kerja, proses yang memantau status proyek dan ruang lingkup produk, serta pengelolaan perubahan ruang lingkup dasar. Proses ini dilakukan untuk mempertahankan cakupan selama proyek berlangsung, dengan membandingkan apa yang sudah direncanakan dengan apa yang telah dilakukan. Proses ini dilakukan di sepanjang proyek. Ini pertanyaan dalam mengontrol lingkup kerja. Di sini, apakah ada perubahan pada lingkup kerja? Kedua, apakah perubahan itu disepakati? Yang ketiga, apakah perubahan sudah dilakukan? Yang keempat, bagaimana mengatur perubahan yang sudah dilakukan? Yang kelima, bagaimana cara memasukkan perubahan yang sudah disetujui? Dan yang terakhir, lingkup kerja dasar atau baseline ini apa yang dipengaruhi oleh perubahan. Nah, untuk aktivitas membuat scope management plan, tujuannya yaitu untuk mendapat memahami bagaimana cara membuat scope management plan. Berlatih untuk melakukan brainstorming bersama dengan kelompok untuk menentukan lingkup kerja dari sebuah proyek. Durasinya 30 menit, 15 menit adalah
feedback. Nah, untuk aktivitas membuat work breakdown struktur, tujuannya supaya peserta dapat memahami bagaimana cara membuat work breakdown struktur WBS berdasarkan format yang ada di PT Pelabuhan Indonesia Persero. Nah, selanjutnya project schedule management. Tahukah Anda di tahun 1955 rata-rata penyelesaian proyek yang melebihi waktu target adalah 222%. Nah, ini project schedule management ini kita jelaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memastikan proyek selesai berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Nah, mengapa schedule management perlu dilakukan? Yaitu untuk menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai rencana, menetapkan kerangka waktu penyelesaian yang realistis, menjaga kualitas pekerjaan untuk mengurangi pengulangan pekerjaan atau reworks. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan stakeholder dan user. Nah, untuk penyelesaian dalam manajemen jadwal, beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan saat merencanakan manajemen jadwal adalah yang pertama yaitu milestone pelaksanaan proyek. Yang selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya. Di sini ada dukungan teknologi. Terus yang terakhir adalah dimensi proyek. Nah, dalam pemadam kebakaran contohnya di sini adalah tidak suka perencanaan dalam persiapan, tidak dapat mengganggu untuk langsung bertindak, menyukai menghadapi dan menyelesaikan krisis, sangat cepat mengambil keputusan, bangga dengan kemampuan beraksi cepat terhadap perubahan situasi, dan cenderung intuitif. Di sini opportunities tidak sistematik, tidak terorganisir, tidak suka hambatan, peraturan dan regulasi, menyukai perubahan, sangat kreatif dan inovatif, tidak suka kertas kerja dan rutinitas, mengandalkan ingatan, tidak selalu dapat tepat, dan terkadang pelin-pelan. Perencana, ini yang seorang perencana, menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan aktivitas masa mendatang. Dia selalu mempertimbangkan setiap detail dan alternatif, jarang langsung melakukan sesuatu tanpa rencana. Nah, ini ciri-ciri pemadam kebakaran di sini tentunya dia tidak suka perencanaan dan persiapan, tidak dapat menunggu atau langsung bertindak. Dia menyukai menghadapi dan menyelesaikan krisis, sangat cepat mengambil keputusan, bangga dan dengan kemampuan bereaksi cepat terhadap perubahan situasi, dan cenderung intuitif. Sedangkan yang bersifat opportunities di sini tidak sistematik, orang tidak terorganisir, tidak suka hambatan, peraturan dan regulasi, tapi menyukai perubahan, terus sangat kreatif dan inovatif, tidak suka kertas kerja dan rutinitas, hanya mengandalkan ingatan, tidak selalu dapat tepat, terkadang juga pelin-pelan. Nah, seorang perencana di sini kita lihat menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan aktivitas masa mendatang, mempertimbangkan setiap detail dan alternatif, jarang langsung melakukan sesuatu tanpa rencana. Selalu mempersiapkan diri untuk rapat. Cenderung perfeksionis ya orangnya. Dan selanjutnya adalah akan menunda jika tidak yakin bagaimana hasilnya. Nah, itu seorang perencana. Seorang pengelola, di sini kita lihat bahwa
dia sangat menyukai segala macam sistem dan perusahaan, membuat segala sesuatu sesuai satu sama lain. Nah, tidak suka kejutan, penyimpangan dari norma yang ada atau percobaan. Selanjutnya yang ketiga itu dapat selalu mengakses informasi bagi yang penting maupun tidak penting secara reguler, mengupdate sistem dan menggantinya dengan yang lebih efisien. Nah, ini seorang pengelola. Nah, untuk selanjutnya ini bagaimana melakukannya. Nah, dalam project schedule management dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk initiating, nah, di sini ada planning dan ada monitoring yang beberapa langkah untuk penetapannya. Nah, di sini ada satu merencanakan di planning merencanakan manajemen schedule, kedua mendefinisikan aktivitas, ketiga mengurutkan aktivitas, keempat mengestimasi durasi aktivitas, dan yang kelima adalah menyusun schedule. Nah, sedangkan di monitoring dan controlling ini adalah selanjutnya itu mengontrol schedule. Nah, dalam planning itu merencanakan manajemen schedule, proses penetapan kebijakan atau proses serta dokumen untuk merencanakan pengembangan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian schedule project. Nah, proses ini memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana schedule project akan dikelola di seluruh project. Nah, dilakukan sekali atau pada titik-titik yang telah ditentukan sebelumnya dalam project tersebut. Nah, untuk input project charter ini di sini kita lihat bahwa yang berisi ringkasan dari jadwal milestone project yang bisa digunakan sebagai masukan untuk schedule management plan. Nah, selanjutnya untuk contoh schedule management plan sendiri, project atau project timeline di sini juga ada kelompok, ada tahapan, milestone, deliverable, terus ada bobot persentase di sini, menggambarkan bobot persentase, ada PIC-nya juga di sini, terus mulainya kapan dan selesainya kapan. Umumnya ada bobot penyelesaian untuk setiap deliverable serta tanggal mulai dan selesainya. Nah, di dalam mendefinisikan aktivitas dalam planning, yaitu proses mengidentifikasi ini dan mendokumentasikan aktivitas spesifik yang akan dilakukan untuk menghasilkan hasil proyek. Nah, proses ini menguraikan deliverable menjadi kegiatan yang memberikan dasar untuk memperkirakan, menjadwalkan, melaksanakan, memantau, dan mengendalikan kerjaan proyek. Proses ini sepanjang proyek tentunya dikelompokkan dalam WBS. Kelompok ini dekomposisi dalam schedule ini manajemen ini adalah proses mendefinisikan aktivitas yang dibutuhkan berdasarkan work package pada work breakdown struktur atau WBS. Aktivitas tersebut juga untuk mencapai deliverable yang tercantum pada work package atau WBS. Contoh sederhana WBS dari proyek SSC di PT Pelabuhan Indonesia adalah seperti tergambar di sini. Ada mulai dari strategi, desain, assessment, desain, dan roadmap. Visi misinya di sini, visi misi di sini ada bisnis, ada transaksi, ini ada data collectionnya, ada pemulihan final. Daftar aktivitas juga di sini work package-nya adalah berupa deliverable. Nah, di sini ada deliverable-nya dan website aktivitas dan sensor, durasi dalam minggu, dan tipe resources atau atribut aktivitas ya. Yang ketiga, mengurutkan aktivitas. Proses dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek atau dengan kata lain, mengurutkan aktivitas. Nah, ini manfaat dari proses ini adalah untuk mendapatkan urutan logis dari pekerjaan guna mendapatkan efisien terbesar dengan mempertimbangkan semua kendala yang ada pada proyek tersebut. Nah, dependensi
Diagramming method di sini menampilkan jadwal secara visual yang memiliki skema tertentu dan menunjukkan kaitan logis dependensi antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Contoh adalah aktivitas satu harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memulai aktivitas ketiga atau finish to start. Nah, jadi di sini tergambar aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, aktivitas 5. Nah, di sini kegiatan logis antara aktivitas tersebut ya adalah finish to start, berarti di situ adalah dari aktivitas 1 ke aktivitas 3. Finish to finish di sini adalah aktivitas pertama ke aktivitas kedua. Kalau start to start atau SS di sini menggambarkan dari aktivitas ketiga ke aktivitas 4. Nah, sedangkan untuk aktivitas start to finish ya, start to finish ini menggambarkan aktivitas keempat ke aktivitas kelima. Nah, ini yang terakhir di sini adalah leads and lags. Nah, selanjutnya contoh schedule network diagram di sini. Nah, dari mulai start sini A, D, F, H lalu ke finish. Nah, untuk dari B itu adalah ke E, ke G dan finish. Nah, untuk C ini ke E, ke G dan finish. Yang keempat di sini mengestimasi durasi aktivitas di sini ada long term, ada short term. Nah, proses yang dilakukan untuk memperkirakan durasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan, proses ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah waktu yang sesuai untuk menyelesaikan setiap aktivitasnya. Nah, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengestimasi durasi aktivitas. Di sini adalah hukum yang semakin berkurang atau law of diminishing return. Nah, di sini ada juga di sini jumlah sumber daya berdasarkan expert, segmen, skill, dan knowledge. Nah, di sini kemajuan teknologi butuhkan serta motivasi tim. Nah, teknik dan tool metode estimasi di sini ada 4. Estimasi analogis yang menggunakan data historis dari kegiatan atau proyek serupa sebelumnya. Ada estimasi parametrik ya di sini. Di sini menggunakan algoritma ya berdasarkan data historis dan parameter proyek. Sedangkan untuk estimasi 3 poin ini memperkirakan berdasarkan kemungkinan besar TM atau optimis TO ya, dan pesimis itu TP. Nah, estimasi atas bawah. Di sini menggabungkan estimasi komponen level bawah dari WBS. Nah, yang kelima ya, yang kelima ini menyusun schedule. Nah, dalam menyusun schedule ini proses menganalisa urutan dari aktivitas, durasi, kebutuhan sumber daya, dan batasan waktu. Proses ini akan menghasilkan model schedule dengan tanggal yang direncanakan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas pada proyek. Nah, untuk proyek menulis laporan di sini kita lihat mulai dari menu topik, mengumpulkan data, mencari data di internet, dan menulis laporan. Ini juga predesisor ya, durasinya juga di sini kita lihat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini ya, nah aktivitas yang harus dijaga secara ketat. Nah, critical path method di sini metode yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas utama adalah sebuah proyek sehingga dapat menyelesaikan secara maksimal dan tepat pada waktunya guna menghindari mundurnya timeline serta penambahan biaya. Ini rumus-rumusnya kita lihat di sini ada IS, early start, LS, late start, IF, early finish, LF, late finish, D durasi, dan P float. Nah, critical path
metode di sini juga kelihatan ada early start, ada durasi, dan early finish. Di sini di antara keduanya adalah namanya aktivitas. Ada di bawahnya late start, to plot, dan late finish. CMP untuk menulis laporan, di sini aktivitasnya terdiri dari A, B, C, D. Deskripsinya itu pertama menentukan topik, di B ini adalah mengumpulkan data, di C ini adalah mencari data di internet, dan di D ini menulis laporan. Nah, prosesornya di sini adalah untuk B ini mengumpulkan data, ini di prosesornya adalah A, dan untuk di C mencari data di internet adalah predecesornya adalah A. Dan untuk di D, di predecesornya adalah B dan C. Sedangkan durasinya ini untuk di A 1 hari, di B 2 hari, di C 3 hari, dan di D 5 hari. Berapa lama menulis laporan bisa selesai? Apa jalur kritisnya, critical path-nya, atau mengapa? Nah, untuk ini sudah tergambar di sini, teman-teman. Nah, aktivitasnya menghitung critical path-nya juga kita lihat. Peserta memahami pentingnya menentukan aktivitas kritikal melalui CPM. Secara individu atau kelompok, hitungan dan integritas CM dari sebuah proyek itu durasinya ya 15 menit. Nah, ini aktivitas coba dihitung oleh CPM berikut pemilihan vendornya. Kita lihat di sini. Nah, dalam schedule compression, nah di sini ada crashing ya, digunakan untuk mempersingkat durasi jadwal dengan menambah sumber daya. Cara ini dilakukan saat ada aktivitas kritis pada critical path yang membutuhkan tambahan SDM. Nah, untuk fast tracking dilakukan dengan menjalankan aktivitas atau fase yang berurutan secara paralel. Metode ini hanya digunakan saat ada 2 aktivitas atau lebih yang dapat dilakukan bersamaan tanpa berisiko reworks. Ya. Nah, ini Gantt chart-nya ya. Gantt chart-nya di sini ada diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan pekerjaan yang sudah dijadwalkan. Harus diselesaikan pada saat spesifik, menjelaskan awal serta akhir dari sebuah proyek. Berapa informasi yang digunakan untuk membuat Gantt chart, delivery utama, bagaimana kita menyelesaikan delivery tersebut, dan deadline-nya. Terus ada milestone yang perlu dicapai, apakah ada dependensi yang bisa mempengaruhi schedule. Yang terakhir di sini adalah mengontrol schedule. Nah, proses pemantauannya ya tentunya status proyek untuk mempengaruhi jadwal proyek dan mengelola perubahan. Kepedoman dasar jadwal. Nah, manfaat utama dari proses ini adalah garis dasar baseline jadwal dipertahankan selama proyek berlangsung. Proses ini dilakukan sepanjang proyek berlangsung. Baik teman-teman, kita membahas proyek selanjutnya yaitu proyek communication management. Tujuan dari pembelajaran setelah mengikuti seri ini diharapkan mampu untuk membuat rencana komunikasi kepada stakeholder di tiap tahapan rencana kerja manajemen. Yang kedua, tentunya bisa mengelola komunikasi yang sudah dibuat ke dalam rencana komunikasi melalui komunikasi yang efektif, menggunakan 5 golden rule yang dalam komunikasi. Dan yang ketiga yaitu memonitor proses komunikasi yang terjadi kepada stakeholder. Nah, pengertian dari proyek communication management ini yaitu pengetahuan dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja manajemen dikomunikasikan secara efektif pada seluruh stakeholder. Definisi dari komunikasi itu sendiri di sini ada beberapa definisi, yaitu mulai dari encode, decode, terus di bawahnya yaitu medium adalah decode atau umpan balik untuk encode. Nah, di sini tergambar bahwa di sini ada emosi, budaya, generasi, bahasa, jenis, kelamin, bias atau pribadi. Nah, ini sebagai asumsi ya.
Nah, sedangkan untuk di decode sendiri atau di encode di sini, di decode ya, di decode ini penerimaan informasi itu emosi, budaya, generasi, bahasa, kelamin. Untuk di encode-nya ini adalah bias, pribadi atau asumsi. Mengapa itu komunikasi efektif dibutuhkan dalam RKM? Satu dari 5 proyek tidak berhasil disebabkan karena komunikasi yang tentunya tidak efektif. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana melakukannya. Nah, di sini proyek komunikasi manajemen dilakukan dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Inisiasi, planning, executing, monitoring, dan controlling, dan closing. Di planning itu di sini merencanakan manajemen komunikasi. Nanti di executingnya mengelola komunikasi, dan untuk di monitoring dan controllingnya ya itu adalah mengawasi komunikasi. Nah, yang pertama di sini merencanakan manajemen komunikasi seperti apa? Proses pengembangan, pendekatan, dan rencana yang sesuai untuk aktivitas komunikasi di dalam proyek. Nah, ini berdasarkan informasi yang dibutuhkan setiap stakeholder atau kelompok. Nah, manfaat dari proses ini adalah RKM memiliki pendekatan yang terdokumentasi untuk melibatkan stakeholder dalam proses komunikasi. Proses ini berjalan selama RKM-nya berlangsung. Nah, contoh di sini proyek komunikasi plan. Di sini ada informasi yang ingin disampaikan, ada key message yang di sini, key message di sini. Nah, untuk media komunikasi di sini ada channel ya, untuk tulisan, channel komunikasi, training yang akan dilakukan untuk hal ini, dan seterusnya ya. Untuk target komunikasi dan stakeholder di sini audiens ya, yang dibutuhkan di sini adalah audiens. Sedangkan untuk di timeline-nya di sini tentunya end date-nya yang kita butuhkan. Untuk where-nya ini yaitu adalah lokasi atau target komunikasi. Ingat bahwa rencana komunikasi dibuat untuk dilaksanakan, buat sekedar dibuat. Jadi selanjutnya untuk mengelola komunikasi, proses untuk memastikan bahwa informasi dikumpulkan atau dibuat, dibagikan, atau disimpan, atau diambil, dikelola, dan dilaksanakan dengan sesuai dan tepat waktu. Sedangkan untuk manfaat utama dari proses ini adalah untuk mendorong adanya arus pertukaran informasi yang efisien dan efektif antara tim RKM dan stakeholder tentunya. Nah, proses ini dilakukan selama RKM itu berlangsung. Apa saja hambatan nih dalam komunikasi? Seperti kita lihat di sini, ada seorang yang berdiri, di depannya ada tembok yang cukup kokoh gitu ya. Di sini tentunya bisa ibaratkan kesalahpahaman akan terus muncul selama kita berkomunikasi secara umum. Ada 3 hambatan sih yang bisa muncul dalam komunikasi. Yang pertama adalah tentunya hambatan fisik. Yang kedua adalah hambatan semantik. Dan yang ketiga hambatan psikologis. Nah, komunikasi tertulis di sini ada 4 nih, yaitu gunakan tata bahasa ya, dan ejaan yang benar. Tulisan pesan yang singkat dan dikurangi kata-kata yang berlebihan. Kadangkala kita terlalu banyak kata-kata yang berlebihan, itu tidak membuat orang akan lebih paham dengan kata-kata yang kita sampaikan. Begitu juga dalam ejaan itu ya, kadang-kadang kita ada kesalahpahaman di dalam penyampaian. Yang ketiga di sini adalah tulisan pesan dengan jelas dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan informasi si pembaca. Jadi harus jelas dan tepat sehingga informasi itu bisa terbaca. Yang keempat ya adalah pemeriksaan penggunaan ya, pemeriksa penggunaan istilah dan kata. Jadi jangan ada istilah-istilah yang
orang tidak pahami atau orang tidak mengerti. Itu akan menyulitkan dalam berkomunikasi. Nah, di selain komunikasi tertulis, kita juga mengenal bahwa komunikasi lisan. Nah, ini juga dalam komunikasi lisan ini ada beberapa unsur ya yang mempengaruhi, yaitu ada 4. Nah, di sini dengarkan, yang pertama dengarkan secara aktif. Nah, terus yang kedua sadari perbedaan budaya dan kepribadian. Nah, ini jadi kita harus melihat budaya dan kepribadian seseorang. Dan yang ketiga di sini adalah mengidentifikasi, menetapkan dan mengelola ekspektasi dari stakeholder. Kita harus mampu mengidentifikasi stakeholder kita. Dan yang keempat yaitu perhatikan bahasa tubuh, karena kadang-kadang bahasa tubuh juga itu sangat penentu dalam kondisi-kondisi yang disampaikan. Bahasa tubuh itu sangat-sangat menunjang untuk menyampaikan komunikasi secara lisan kepada stakeholder. Nah, keterampilan interpersonal atau tim ya, dan tim ya. Mendengar secara aktif pertama. Yang kedua adalah manajemen konflik. Nah, ini kita harus bisa menguasai manajemen konflik ya. Karena semakin keluar manajemen konflik itu, maka akan kita tahu ya apa yang diinginkan atau diharapkan. Yang ketiga adalah kesadaran akan budaya dan nilai. Kesadaran dan budaya akan nilai. Terus yang keempat adalah manajemen rapat. Di sini tentunya selalu dilakukan rapat-rapat untuk memutuskan sesuatu yang kita harapkan. Yang kelima networking ya, dan yang keenam tentunya kepekaan politik. Jadi kalau kita lihat di sini perkataan dari Retno Sulistianti ya, VP Perencanaan Strategis Perusahaan, bahwa project management itu bukan hanya sekedar proses memastikan dokumen dan administrasi yang terpenuhi, tapi juga memastikan komunikasi kepada seluruh stakeholder berjalan dengan efektif. Nah, 5 golden rule dalam komunikasi, yaitu kesalahpahaman akan terus muncul selama kita berkomunikasi. Meski demikian, bukan artinya kita tidak bisa menguranginya. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi tertulis itu dan lisan adalah dengan menggunakan teknik 5 golden rule dalam komunikasi. Apa saja itu? Yang pertama adalah sampaikan fakta dengan jelas. Yang kedua, dengarkan. Yang ketiga, tanya dan diskusikan. Sedangkan yang keempat, rangkum. Dan yang kelima, tindak lanjut. Yang ketiga, mengawasi komunikasi. Dalam mengawasi komunikasi, proses memastikan kebutuhan informasi oleh RKM dan stakeholdernya telah terpenuhi. Manfaat utamanya dari proses ini adalah arus informasi yang optimal dan tidak ada yang terlewat dalam proses komunikasi sebagaimana dijelaskan pada rencana manajemen komunikasi, dan rencana keterlibatan stakeholder dapat tercapai melalui pelaksanaan proses pengawasan. Proses ini dilakukan sepanjang proyek. Untuk mengawasi komunikasi, salah satu cara yang selama ini berjalan dengan efektif dalam proyek komunikasi, yaitu manajemen di PT Pelindo bawahnya, adalah dengan memastikan bahwa ada mekanisme pengontrolan di dokumen proyek komunikasi, communication plan ya. Hal ini dilakukan dengan cara mencantumkan status dan keterangan aktivitas di dalam rencana komunikasi. Selain itu, proses pengawasan juga bisa dilakukan dengan cara pertama meninjau data dari catatan sebelumnya, kedua survei kepuasan stakeholder, observasi, dan mengevaluasi perubahan pada keterlibatan stakeholder melalui tentunya asesmen. Nah, di sini bisa kita lihat pastikan pelaksanaan komunikasi dijalankan dan diawasi. Berikan support yang diperlukan. Nah, ini mulai dari where, home, budget, status, remarks. Ini
cantumkanlah status dari aktivitas komunikasi sesuai dengan kondisi aktualnya. Terus berikan catatan sebagai keterangan atas status dari aktivitas untuk memberikan penjelasan. Selanjutnya dari aktivitas membuat proyek communication plan, nah di sini tujuannya adalah peserta dapat membaca dan tentunya membuat rencana manajemen komunikasi berdasarkan format yang digunakan di ruang lingkup PT Pelindo. Sedangkan aktivitas role play ada 5 aturan emas dalam komunikasi, yaitu mempelajari mengenai permainan, peranan dalam berlatih menggunakan 5 golden rule, dalam komunikasi dengan menggunakan komunikasi lisan dengan kelompok. Ini itu. Nah, di sini rangkumannya adalah sebuah elemen-elemen ya dalam rencana komunikasi sebutkan 5 golden rule. Jadi penjelasan dari proyek komunikasi manajemen. Semoga teman-teman bisa memahami dari apa yang saya sampaikan terkait proyek komunikasi manajemen dimaksud. Kita lanjut ke proyek stakeholder manajemen. Di sini kita lihat definisi stakeholder. Stakeholder adalah pemangku kepentingan, adalah pihak-pihak yang dapat berpengaruh atau terkena dampak pengaruh dari sebuah proyek. Pihak-pihak ini dapat berupa individual ataupun perorangan, kelompok atau departemen atau organisasi. Nah, kita lihat di sini stakeholder, PS stakeholder ya, shareholder ya, PS stakeholder. Kita lihat tergambar di sini mempunyai kelompok-kelompok di sini. Nah, ini shareholder ini tentunya yang pemodal ya, atau yang penentu gitu. Nah, di stakeholder di organisasi, kita lihat siapa saja stakeholder di PT Pelabuhan Indonesia Persero, siapa saja stakeholder dalam RKM Anda. Nah, jadi di sini ada eksternal dan internal. Nah, dalam proyek stakeholder manajemen, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasikan orang-orang atau kelompok atau organisasi yang terdapat dari pelaksanaan proyek strategi untuk melibatkan stakeholder dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, pentingnya manajemen stakeholder, mengapa manajemen stakeholder perlu dilakukan dalam pelaksanaan proyek? Karena stakeholder itu dapat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan proyek dimaksud. Nah, stakeholder dapat menentukan apakah pelaksanaan proyek kita akan disetujui atau tidak. Stakeholder pun dapat membuat pelaksanaan proyek Anda berjalan sangat sulit kadang-kadang. Nah, pertimbangan ketika melakukan analisis stakeholder, keberagaman stakeholder ini, kompleksitas ya, hubungan dan kaitan para stakeholder, metode komunikasi tentunya di situ. Nah, bagaimana melakukannya? Kita lihat di sini, teman-teman. Project stakeholder management dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Di inisiasi ini ada identifikasi stakeholder. Di planning, bagaimana rencanakan keterlibatan stakeholder. Sedangkan di executing di sini bagaimana mengelola keterlibatan stakeholder. Nah, sedangkan di monitoring dan di controlling, bagaimana memonitor keterlibatan stakeholder. Nah, untuk identifikasi stakeholder sendiri, kita bisa lihat proses pengidentifikasian stakeholder, proyek secara teratur dan menganalisa serta mendokumentasikan informasi yang relevan mengenai minat, engagement, ketergantungan, pengaruh, dan potensi dampak. Engagement ya, untuk ketergantungan ini pengaruh dan potensinya dapat mereka hadapi keberhasilan proyek. Manfaat dari proses ini adalah supaya tim proyek dapat memfokuskan upaya mereka dalam melibatkan stakeholder secara akurat tentunya dan efektif. Nah, proses ini dilakukan secara berkala dalam tiap fase proyek setiap kali dibutuhkan. Nah, pentingnya identifikasi stakeholder.
pentingnya identifikasi stakeholder. Mengapa identifikasi stakeholder itu dalam pelaksanaan proyek penting dilakukan? Pertama yaitu untuk mendapatkan dan menyesuaikan ekspektasi dari para stakeholder dalam proyek. Sedangkan yang kedua yaitu stakeholder dalam proyek dapat berubah-ubah, bisa bertambah atau berkurang. Nah, contoh stakeholder register di PT Pelabuhan Indonesia, kita lihat seperti contoh di sini ada stakeholder group, namanya, dan kantor pusat atau cabang atau anak, terus unit, dilihat melihatkan unit, terus posisi, apakah staff atau senior, vice president, atau project manager. Nah, di sini kategori stakeholdernya dari internal ataupun eksternal. Ini alamat emailnya, rule-nya ini ya seperti user, GM, project team. Untuk priority for management-nya di sini ada medium, high, atau low. Nah, untuk support meditnya di sini ada champion, super user, kuat, sosialisasi, training, komunikasi langsung ke teman, diskusi, atau ada SOP di sini, macam-macam. Nah, kita lihat matriks kepentingan stakeholder di sini tentunya ada kepentingan apakah cukup tinggi atau rendah, dan ke kanannya ini adalah kekuatan atau sangat tinggi. Jadi informasi yang menggambarkan warna kuning di sini adalah informasi yang cukup tinggi. Terus dikelola dengan seksama dan warnanya ini merah. Terus kepentingan yang cukup rendah di sini diawasi ya berwarna hijau, dan untuk warna kuning ini kekuatan ya, kekuatan yang cukup tinggi adalah puaskan. Kalau tadi yang di atas dikelola dengan seksama ini warna merah, itu cukup tinggi. Yang kedua, rencana keterlibatan stakeholder. Di sini sebuah proses yang mengembangkan pendekatan untuk melibatkan stakeholder, proyek berdasarkan kebutuhan, harapan atau minat, dan potensi dampak mereka pada proyek. Proses ini bermanfaat untuk menghasilkan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk berinteraksi dengan stakeholder secara efektif. Proses ini dilakukan setelah seluruh stakeholder teridentifikasi, ikuti dengan mendapatkan informasi tentang tujuan dan bagaimana stakeholder tersebut berkontribusi dalam proyek. Di sini kita lihat mode RACI dalam keterlibatan stakeholder. RACI di sini yang pertama adalah R-nya itu ada responsible ya. Responsible. Stakeholder yang terlibat dalam pengerjaan tugas. Sedangkan untuk A-nya adalah akuntabel. Di sini stakeholder dengan kewenangan pengembalian keputusan. Untuk C atau konsul di sini stakeholder yang diminta masukan atau pandangan dan arahan. Sedangkan untuk I-nya adalah inform, ini stakeholder yang perlu diinformasikan terkait perkembangan proyek. Ini contoh-contoh stakeholder engagement plan ya. Ini kita lihat. Terus yang ketiga mungkin kita lanjut yang ketiga teman-teman, kelola keterlibatan stakeholder. Ini yang maksud kelola keterlibatan seperti apa? Ya di sini adalah proses yang melibatkan proses komunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, mengatasi masalah dan mendorong keterlibatan stakeholder yang sesuai tentunya. Nah, proses ini dilakukan untuk meningkatkan dukungan dari para stakeholder. Dilakukanlah dengan seluruh rangkaian proyek setelah stakeholder engagement plan dibuat sampai dengan proyek selesai. Nah, kunci dalam mengelola keterlibatan stakeholder, di sini kita lihat bahwa pahami karakteristik dan gaya personal stakeholder. Kita harus pahami seperti apa gayanya mereka. Nah, yang kedua, melibatkan stakeholder pada tahap proyek yang
tentunya tepat untuk mendapatkan atau memastikan lah. Ataupun kadang-kadang mempertahankan komitmen berkelanjutan mereka untuk keberhasilan proyek itu. Yang ketiga, kita harus bisa mengelola harapan stakeholder melalui negosiasi ataupun komunikasi. Yang selanjutnya yaitu mengatasi setiap risiko atau potensi masalah yang terkait dengan manajemen stakeholder. Dan mengantisipasi masalah masa depan yang mungkin diangkat oleh stakeholder. Nah, yang terakhir nih, di sini adalah mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Baik teman-teman, yang keempat di sini tentunya memonitoring ya, memonitoring keterlibatan stakeholder. Nah, dalam proses pemantauan hubungan stakeholder atau proyek dalam menyusun strategi untuk melibatkan stakeholder melalui modifikasi strategi dan rencana keterlibatan. Proses ini penting dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas engagement stakeholder-nya sering dengan perkembangan proyek dan tentunya dalam perubahan lingkungannya. Nah, ini perlu dilakukan di setiap waktu sepanjang berjalannya sebuah proyek dan di seluruh aktivitasnya tentunya. Nah, bagaimana melakukan monitoring terhadap keterlibatan stakeholder? Ini menggunakan stakeholder engagement plan yang ditambahkan dengan kolom catatan pelaksanaannya. Di sini kita lihat bahwa ada catatan pelaksanaannya untuk bisa mengetahui kapan pelaksanaannya itu dilakukan. Nah, selanjutnya untuk aktivitas identifikasi dan pemetaan stakeholder di sini tentunya tujuannya adalah membuat stakeholder management plan dengan mengidentifikasi, menganalisa dan memetakan stakeholder dalam proyek yang dilakukan dalam studi kasus. Nah, mungkin teman-teman itu penyampaian saya dalam acara sharing session kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman. Semoga dengan penyampaian ini dapat minimal mendapat wawasan ataupun pengetahuan dari apa yang saya sampaikan. Kita tentunya sama-sama belajar dalam pengetahuan ya, dalam pengetahuan proyek manajemen ini, karena tentunya hari-hari kita selalu disuguhi atau kita berkecimpung di proyek manajemen ini. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian ini kurang berkenan atau belum sepenuhnya memahami, karena pertama karena keterbatasan waktu, dan yang kedua juga kondisi sharing ini menggunakan media online mungkin agak kurang begitu tepat sasaran atau mengena, jadi mohon maaf, dan mungkin nanti kesempatan lain bisa kita melakukan pembahasan-pembahasan ataupun diskusi-diskusi secara offline supaya lebih dapat dalam mencerna dari bahan-bahan yang saya sampaikan ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Dan saya izin live ya. Ya, terima kasih. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya izin live.